Kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Yang menjadi permenungan atau menjadi refleksi kita, terlebih khusus sebagai satu lembaga di tempat ini, tentunya memberikan gambaran kepada kita sekalian bagaimana memperkuat iman kita di dalam karya dan pelayanan kita. Ketika kita menjalani seluruh tugas dan karya pelayanan kita, dimanapun kita diutus sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan, tentunya iman itu yang menjadi dasar. Karena ketika iman kita lemah, maka kita juga akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di lapangan ataupun di dalam lembaga sendiri ini. Tetapi untuk menguatkan semuanya itu harus berdasarkan dengan iman yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan selalu kita mendekatkan diri kepadanya. Inilah peristiwa yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Walaupun dengan kesibukan kita, dengan tugas-tugas kita yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing, tetapi kita masih kembali untuk meminta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, teristimewa di dalam lembaga ini. Pembacaan diambil dari kitab Perjanjian Baru pertama Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada wanita? Janganlah mencari seorang, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Yang sesungguhnya kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Kita memperhatikan mereka yang berkekurangan, yang menderita, yang menangis, yang sedang lapar di dalam kehidupan. Dengan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang berbahagia, kita juga diutus untuk melihat mereka sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan dalam bacaan pertama dari 1 Korintus, Paulus memberikan pandangan tentang keadaan hidup yang harus tetap berfokus pada hal-hal yang lebih kekal. Paulus berbicara dalam konteks zaman yang sulit, tetapi relevansinya tetap berlaku hingga saat ini. Kami memasuki misteri kasih-Mu dalam kurban salib Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Sudahlah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih kepada Romo Karen yang sudah boleh memimpin misa pada hari ini di KSP Kopit Kerajaan. Kiranya dengan firman dan santapan rohani hari ini menguatkan kami semua sebagai pelayan di KSP Kerajaan. Selamat pagi. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya pada hari ini kita boleh berkumpul kembali lagi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga bagi Bapak Ibu untuk kita semua yang sudah bersama-sama mengikuti misa yang menjadi rencana kita untuk tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Untuk setiap 3 bulan itu kita akan melaksanakan misa sekaligus kita melakukan evaluasi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan yang saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa rapat evaluasi Posbed ini kita terus melakukan 3 bulan sekali. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita melihat secara bersama-sama progres perjalanan kemajuan daripada Posbed kita masing-masing. Bapak Ibu adalah orang-orang yang membantu KSP Meradi AT ini untuk anggota yang ada di pos pelayanan Bapak Ibu masing-masing di luar daripada kelompok transaksi yang sudah dibentuk lagi oleh manajemen. Oleh karena itu yang menjadi harapan kita bersama ini, mari kita sama-sama mengikuti, mari kita sama-sama mengindahkan sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama itu kita dapat mencapai secara bersama-sama. Harus semangat dulu. Jadi ini bukan bukan sekedar kita menjalankan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Begitu. Jadi dengan kita sentuh data, justru malah meningkatkan kembali kita terhadap kehidupan anggotanya kita sendiri. Baik, nanti suatu kita akan sampai ke pertanggungjawaban kita masing-masing. Tentunya sebagai bahan pertanggungjawaban saya sebagai peneliti, saya akan sampaikan data singkat mungkin supaya bisa diikuti bersama oleh Bapak Mama. Laporan manajer pada 31 Maret 2025.
mari kita sama-sama perbaiki sehingga di bulan April, Mei, Juni data kita semakin lebih bagus dan tanggung jawab moral kita juga semakin berwujud terhadap partisipasi anggota. Mungkin saya kembali. Baik, ucapan terima kasih kepada Bapak Manajer yang sudah mulai melakukan pemaparan laporan konten. Acara selanjutnya pertanyaan, saran dan usul dari Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu Ketua Pospel dan Bapak Penasehat. Waktu sebelumnya kami persilakan. Baik, tentunya semua pertanyaan, usul dan saran tadi disampaikan oleh masing-masing kita itu bagian dari wujud kita peduli terhadap kita punya lembaga. Kalau Bapak tidak peduli, berarti diam. Kalau bukan diam, minta izin dulu, minta izin dulu, begitu. Tapi ini bagian dari peduli bahwa wujud kita peduli terhadap perkembangan kita punya lembaga.